Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Rabu dan juga tentunya salam sehat buat teman-teman semua. Saat ini gue rekam menjelang buka puasa, jadi mungkin kalian nonton ini saat baru saja berbuka puasa atau sedang berbuka puasa atau bahkan mungkin sehabis sholat taraweh. Jadi buat kalian yang sedang atau masih kuat ya, mudah-mudahan masih kuat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dilancarkan sampai dengan nanti hari kemenangan. Nah, kita kali ini akan bahas soal proses naturalisasi dari 3 pemain yang sedang diproses. Ya, kalian mungkin sudah atau hampir pasti sudah tahu ya. Ada João Pelupessy yang bermain di Lommel di Challenger Pro League atau kasta kedua sepak bola profesional Liga Belgia. Kemudian juga ada Dean James, bek kiri yang bermain bersama Go Ahead Eagles, dan tentu saja kiper pinjaman Palermo dari Como yaitu Emil Audero Mulyadi yang berprofesi sebagai portiere atau penjaga gawang. Nah, sekitar siang tadi sudah dilangsungkan rapat kerja atau raker antara PSSI, kemudian juga Kemenpora dan DPR tentunya. Dan tentunya ini sebuah sudah dipersiapkan ya. Ini hanya bukan seremonial, tapi ini hanya prosedural yang memang harus dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, para pihak yang memang punya tupoksinya atau memang prerogatifnya. Dan DPR juga secara aklamasi sudah menyetujui proses dari naturalisasi 3 pemain ini. Dan ada beberapa hal yang menarik ya yang akan gue bahas di kesempatan kali ini. Di antaranya kehadiran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang setahu gue ini baru pertama kali atau jarang begitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana proses ini benar-benar diakselerasi sedemikian rupa supaya nanti bisa langsung diambil sumpah setelah ini dan kemudian langsung dipindah federasikan ya. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat membutuhkan effort yang sangat luar biasa di waktu yang sangat sempit. Jadi 10 Maret mudah-mudahan sudah bisa store nama KFC dan mudah-mudahan juga 3 pemain ini bisa langsung dibawa oleh Patrick Kluivert ya. 23 nama nantinya akan diikut sertakan dari tim nasional asuhan Patrick Kluivert saat menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti, dan juga selang 5 hari di Gelora Bung Karno menjamu Bahrain ya pada kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Nah, teman-teman, sedikit gue mau singgung juga soal komposisi 3 pemain ini. Seperti kita ketahui, penjaga gawang Emil Audero yang sejak diumumkan oleh Pak Ketum untuk dinaturalisasi tampil sangat luar biasa bersama dengan Palermo. 2 pertandingan terakhir dia mencatatkan clean sheet. Dan Dean James juga kemarin tampil luar biasa. Dia sebelum diumumkan juga sudah luar biasa. Dan satu lagi João Pelupessy. Honestly so-so, nggak terlalu istimewa banget, tapi memang posisi dia adalah benar-benar sebuah role yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Dan kembali lagi soal rapat dengar pendapat tadi, ada 2 hal atau 3 mungkin yang ingin gua garis bawahi di sini. Pertama tentunya soal penekanan yang disampaikan oleh 2 pihak, yaitu dari DPR dan juga dari Taufik Hidayat yang mewakili Kemenpora. Jadi ini adalah sebuah suggestion yang untuk juga tidak melupakan grassroots kita, untuk tidak melupakan juga liga kita yang bagaimanapun juga memang perlu perhatian. Jadi walaupun kita melihat memang kita akui liga kita masih banyak PR di sana, bahkan ini juga yang gue sampaikan saat kita atau ngobrol bareng ya stakeholder insan-insan sepak bola Indonesia di Menara dan Reksa sekitar 2-3 minggu lalu, agar tidak melupakan grassroots kita, baik itu di Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, bahkan EPA dan juga kelas usia yang kelihatannya belum terlalu dapat perhatian. Ini juga sudah disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk termasuk juga Mas Erwin Fitriansyah dari bola.com, kemudian juga Mas Joy Anton Sanjoyo atau Mas Joy yang juga menyampaikan hal ini, dan ini diterima dengan baik oleh Pak Ketum, dan mudah-mudahan ada tindak lanjutnya ya, walaupun kita tahu semua itu membutuhkan waktu. Dan juga tentunya pesan dari Taufik Hidayat yang mewakili Kemenpora ini juga ditanggapi dengan positif oleh Pak Erick Thohir di sela-sela tentunya akselerasi tim nasional Indonesia yang mencoba untuk mempush peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, tentunya soal materi tim dari 3 pemain tersebut yang akan diikut sertakan ini akan menambah ketebalan dari materi pemain kita dalam menghadapi Australia, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa posisi, yang ada 3 posisi lebih tepatnya yang sangat riskan
absen di laga menghadapi Bahrain, diantaranya Martin Paes yang sudah mengantongi kartu kuning kalau nggak salah saat menghadapi Arab Saudi, sehingga kalau sampai dia kena kartu kuning juga, wah ini berabe. Ya artinya kita membutuhkan pelapis yang seimbang, dan itu yang mungkin dilihat oleh Pak Ketum ada dalam diri Emil Audero, sehingga kalau amit-amit mitigasinya kalau sampai itu terjadi maka kita punya kiper pendamping yang boleh katakan 11-12 kemampuannya. Kalau secara kemampuan menurut gue Emil lebih bagus. Secara pengalaman juga dia udah bermain di level tertinggi di Serie A, di Liga Eropa kelas 3 besar lah ya, Italia ya, mungkin 3 besar atau 4 besar atau at least 5 besar lah. Kemudian juga dia rutin saat di Sampdoria, sempat di Juventus dan juga Inter Milan, walaupun nggak inti, nggak reguler, tapi tetap ini merupakan satu benchmark yang sangat luar biasa. Tinggi tubuhnya juga sama dengan Martin Paes, hampir sama, bahkan lebih tinggi 1 cm. Cuman memang secara adaptasi, secara bonding memang tidak sebagus Martin Paes yang sudah memulai perjalanannya di bersama tim nasional kita sejak menghadapi Arab Saudi. Jadi sudah 6 pertandingan dia bermain bersama tim nasional kita. Tentunya dia punya kelebihan lebih mengenal ya tren, lebih mengenal juga suasana teman satu timnya, terutama di lini belakang Bang Jai dan juga Mes Hilgers ataupun Rizky Ridho. Nah, berbicara soal Bang Jai ini juga sama, kita tentunya juga harus waspada karena dia sudah mengantongi kartu kuning. Kalau nggak salah pas lawan China intinya sudah mengantongi kartu kuning. Jadi kalau sampai dia kena kartu kuning juga, nah ini bisa berabe nih. Nah, bukan tidak mungkin kalau itu yang terjadi, maka Kelvin Verdong yang mungkin akan turun mengisi CB kiri. Ya mungkin nanti posisi Bang Jai digantikan Hilgers atau mungkin ada Ridho di sana. Intinya kita punya tambahan 3 pemain tersebut untuk mengantisipasi kalau ada pemain yang dilarang tampil atau tidak bisa tampil karena cedera ataupun akumulasi kartu. Dan tentunya satu lagi Joao Pelupesi. Joao Pelupesi ini can be both ways ya. Satu sisi memang dia adalah profil yang sangat dibutuhkan oleh Coach Patrick Kluivert, yang gue berkali-kali bilang Patrick Kluivert ini selalu menginginkan salah seorang pemain yang benar-benar destroyer, bukan hanya sekedar murni nomor 6 ya, tapi benar-benar nomor 6 yang bold, yang benar-benar berani adu badan, berani mengambil bola dan menjadi orang pertama yang memutus serangan balik lawan. Dan ini ada dalam diri Joao Pelupesi, walaupun memang dia bukan ada di pole position dalam profil pemain yang diinginkan oleh Patrick Kluivert, melainkan Jairo Ritual. Tapi kita semua tahu Jairo Ritual belum bisa paling tidak sampai Maret ini diproses karena ada masalah dokumen yang kurang lengkap atau seperti apa, yang itu yang memang disampaikan oleh Pak Erick Thohir saat di Menara dan Reksa. Dan tentunya juga last but not least Dane James tadi yang gue bilang ini bisa mengisi kekosongan kalau tadi misalnya Kelvin Verdong terpaksa harus ditarik sebagai CB, dan kemarin pun saat menghadapi Feyenoord kalau nggak salah ya, pokoknya di Liga dia menghadapi klub besar, dia tampil sebagai CB kiri dan bagus. Dan bukan tidak mungkin nanti di situ Dean James yang akan mengisi sebagai LB, atau kalaupun nggak ada masalah semua aman, Kelvin Verdong tetap berperan sebagai LB. Nah kemudian Dean James bukan tidak mungkin sebagai pelapis dia kalau ada apa-apa, atau mungkin di plot sebagai left winger. Seperti yang gue bilang juga sering, aslinya Dean James ini adalah seorang left winger. Jadi gitu ya, mudah-mudahan semua proses ini berlangsung dengan baik, dan kita tinggal menunggu nih dalam beberapa hari ini, dalam 2-3 hari ini harusnya akan dilangsungkan pengambilan sumpah. Nah dari yang gue dapat info ini kemungkinan dilaksanakan kan ada 3 spot nih. Emil Audero ada di Itali, lebih tepatnya di Palermo, dan itu not even di Roma ya, di Pulau Sisilia. Jadi kalaupun dia, jadi agak lebih repot lah intinya ya kalau di situ. Nah yang 2 lagi kan di Belgia basisnya dan juga di Belanda. Jadi hampir pasti pengambilan sumpahnya di Den Haag atau di Brussels. Tapi kalau gua rasa-rasa sih kayaknya di Belgia ya, di Brussels, karena di situ toh juga sudah pernah dilakukan pengambilan sumpah. Kalau nggak salah Hilgers dan Eleanor Renders ya. Jadi udah ada patternnya, jadi udah lebih gampang. Tapi nggak masalah mau dimanapun diambil, semoga nanti lancar pengambilan sumpahnya, karena ini akan digaburkin jadi satu pengambilan sumpah. Dukcapil langsung hadir di sana, bikin KTP, bikin paspor, dan langsung set ya, langsung di-apply ke pindah federasi, dan kemudian didaftarkan namanya. Ya harusnya tiga pemain ini dibawa ya, kalau udah diburu-buru tapi nggak dibawa kan lucu juga ya. Jadi ya semoga lancar semuanya dan mereka bisa membela tim nasional Indonesia saat menghadapi Australia 20 Maret dan juga Bahrain 25 Maret nanti. Nah teman-teman, sebelum gue tutup sedikit aja, gue mau nyinggung, jadi gue mau bikin kuis ya, ini hadiahnya gede jutaan ya, tapi bukan dari gue harus memberikan credit point kepada yang empunya amanah yang memberikan ke gue. Jadi ada 3 tiket
nonton 3 tiket aja ya, bukan tiket pesawat dan akomodasi, tapi 3 tiket nonton Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti yang diberikan oleh 2 subscriber channel Bung Harpa. Jadi ada satu yang ngasih 2 tiket, ada satu yang ngasih 1 tiket, dan ini tiket yang mahal nih. Kalau nggak salah yang 2 tiket itu $75 Australia, sekitar 70-an lah. Yang satu lagi itu $220 Australia. Ya, jadi kalau di total mungkin sekitar 4 juta nih total hadiahnya untuk 3 tiket. Nah, nanti akan gua salurkan atau gua buka kuisnya buat kalian itu besok atau lusa. Jadi untuk sementara ini nggak ada kuis dulu. Sekaligus juga nanti gua akan mengumumkan kuis yang memenangkan Sial Jepang lawan Indonesia lawan Jepang. Ya, oke, teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga sehat selalu dan adios.